Oke. Terima kasih deh sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin selamat Idul Fitri. Mungkin tadi gimana nih keseruan Lebaran pertama dengan keluarga besar? Iya, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat masyarakat Indonesia. Tadi sih seru banget ya, kalian kan juga udah aku kenalin keluarga aku seperti apa, keseruan dari awal sampai akhir, acara lebaran hari pertama di rumah aku. Terus rasanya sih capek di penghujung hari ini, cuman senang juga karena bisa berkumpul sama keluarga aku yang jauh dari Palembang sana, pada berkumpul semua di sini gitu. Oke, kita transisinya tahun ke tahun seperti apa nih mungkin tradisinya? Kalau dari tahun ke tahun biasanya emang selalu kumpul. Kemarin tuh tahun kemarin di rumahnya kakak mamaku gitu. Terus tahun ini emang di rumah orang tua aku. Terus tahun depan nanti kita pindah lagi biar nggak monoton gitu. Dan yang pastinya tetap bakalan bagi-bagi THR dan main games, terus ada uang-uangan gitu lah ya gitu. Makanan yang spesial ya setiap lebaran di hari apa nih? Makanan spesial. Kalau makanan tiap lebaran sih spesial semua ya rasanya, tapi yang paling spesial adalah kedekatan dan keakraban antara keluarga ke keluarga, karena kita emang backgroundnya tuh dari kedokteran semua Kak, jadi emang pada susah kumpul sih kalau tiap lebaran atau puasa gitu. Jadi emang tiap lebaran sih mereka selalu nyempetin aja. Ini belum semuanya tuh keluarga aku, karena kan masih ada yang praktek juga gitu. Terus juga papa aku masih ngurusin bisnisnya gitu. Kan asli orang Palembang ya, jadi makanan khas dari Palembang nggak sih, kayak pempek Palembang? Iya, pasti yang nonton orang Palembang pasti banget tiap tahun makan pempek tiap lebaran. Nah itu udah paling enak tuh, wong kita galo. Kak memilih lebaran di dalam negeri ketimbang berlibur di luar negeri, itu seperti apa? Aku waktu itu pernah tuh 2019 liburan di Belanda waktu lebaran. Wah itu rasanya nggak enak banget, nggak makan opor, nggak makan rendang dan segala macem. Kita cuman makan apa ya, scramble egg, terus roti-rotian doang. Itu nggak enak banget deh lebaran di luar negeri. Terus akhirnya aku sama keluargaku belajar jangan lagi lebaran di luar negeri. Kemarin tuh lagi di Belanda tuh, Allah, nggak ada sholat id dan segala macam. Pokoknya paling enak emang lebaran di Indonesia ternyata. Kalau untuk keluarga sendiri emang ngumpulnya di sini ya? Pindah-pindah tuh biasanya aku kumpulnya di rumah orang tua aku sekarang. Terus tahun kemarin di rumahnya kakak mamaku. Terus tahun depan lagi pasti pindah-pindah gitu. Kalau untuk tadi bagi-bagi THR juga ke keluarga-keluarga. Emang sih selalu kita bagi-bagi THR, jadi tuan rumah yang menyiapkan THR. Terus tahun depan berarti aku yang dapat THR gitu. Tapi kamu dapat THR juga nggak ini? Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih mama papa udah tetap kasih THR walaupun uang bulanan juga masih gitu. Ya sih. Kan tadi katanya keluarga besar banyak kan dokter ya? Kamu sendiri mungkin ada bedanya nggak sih kalau ngumpul sama keluarga dokter? Mungkin kayak makanannya jadi mungkin lebih healthy atau apa gitu, atau biasa aja? Kalau misalnya keluarga aku itu mereka sih emang rata-rata kalau lagi kumpul sih ngomongin tentang vitamin apa nih yang enak buat badan. Kalau misalnya lagi capek banget beraktivitas, kalau makan sih lebaran hantem aja semuanya. Yang penting vitaminnya dikencengin sih kalau kami gitu Pak. Makna Ramadan sendiri buat kasih dia seperti apa sih? Kalau makna lebaran buat aku sebenarnya yang pertama ya kayak ya kita kan di bulan suci, kita yang pasti mau jadi orang, berusaha jadi orang yang sesuci mungkin dalam artian beribadah, kita juga saling memaafkan orang, terus kita kumpul sama keluarga, terus udah sih mendekat sama Allah aja sih. Ya di tahun ini kan kamu juga tertimpa musibah ya, dan masalah dengan gimana kamu menyikapi untuk di bulan Ramadan ini? Kalau aku sih sebenarnya aku tuh dalam hal yang kayak gini ya, yang heboh banget, sebenarnya jujur sedih, kayak kenapa harus dampak ke aku, padahal aku tuh bukan orang yang seperti orang-orang duga, orang-orang kabar-kabarin sejelek itu tuh enggak. Karena aku sekarang bisa santai-santai aja karena aku merasa ya memang aku tidak bersalah gitu. Terus
sih nganggapnya ya udah mungkin ini emang ladang pahala aja, mungkin emang Allah mau nyuciin dosa aku kali ya. Jadi aku ngambil hikmahnya aja, terus juga nggak ambil pusing sih selama aku nggak salah. Dan ya udah aktivitas berjalan seperti biasa. Orang-orang sekitar aku juga nggak nuding-nuding aku dan segala macam karena mereka tahu yang aku tuh aslinya seperti apa sih kak. Gitu. Tapi Apalagi pasti kan- ada pertanyaan nggak sih dari kan muncul nama kamu di mana-mana di baratnya di media-media. Iya, justru tuh orang-orang yang beneran kenal sama aku, ketemu sama aku, temen-temen aku semuanya justru nanya, loh ini kok mereka bisa negatif thinking sebegininya gitu. Bahkan teman-teman aku pada bilang, jangan-jangan emang ada orang yang iri banget nih sama kamu, terlalu gimana-gimana sampai mau ngejatuhin aku gitu. Dampaknya jadi merugikan dengan profesi kamu nggak sih sebagai dokter? Sebenarnya sih lebih ke mental aku aja sih kak gitu. Tapi selama aku datang ke rumah sakit aku ya percaya diri aja karena emang gimana ya, orang nggak bersalah disalah-salahin, tapi ya udah nggak apa-apa. Aku cuman ya mungkin ada orang-orang yang mau menjatuhkan aku, tapi nggak apa-apa, di bulan Ramadan ini aku maafin. Semoga bisa sama-sama apa ya, maksudnya bisa sama-sama jadi orang yang lebih baik aja deh gitu. Kita nggak usah terlalu apa ya ngurusin hidup orang dan segala macem. Yang penting kita sama-sama sukses, jadi orang baik terus, karena rezeki dari Allah tuh pasti datang sama orang-orang yang baik dan tulus dan jujur sih. Sebenarnya itu aja sih kak. Apalagi kan kamu kan sempat buat postingan kalau kamu kasih statement kalau kamu dari SMP sampai SMA tuh nggak pernah pacaran. Iya, jadi tuh aku dari SD tuh emang selalu nggak bisa dan nggak boleh sama keluarga besar tuh pacaran, karena belajar dari kesalahan kakakku tuh jadi suka main kemana-mana gitu. Nah aku tuh anak yang dikerasin sama orang tua, nggak boleh pacaran ya. Bahkan aku tuh pacaran tuh pertama kali umur berapa ya? 17 tahun baru pacaran tuh pertama kali. Udah punya KTP. Pas udah punya KTP baru pacaran, ya Allah. Tapi nggak apa-apa, itu justru aku produktif banget sampai ini nih. Aku waktu SD kemarin kan pada bilang buktinya mana ini. Aku izin untuk nunjukin gitu. Ini bukan sombong, bukan apa, tapi ya aku cuma sharing aja sih. Semoga ini bisa jadi motivasi untuk kalian di luar sana gitu. Jadi aku tuh memang kalau untuk urusan pendidikan, keluarga aku tuh kencang banget gitu. Kamu mau punya uang seberapa banyak pun, kalau misalnya kamu nggak bisa melanjutkan pendidikan tuh menurut keluarga aku belum keren gitu. Jadinya pendidikan aku masih terus lanjut, prestasi juga terus lanjut gitu. Nah jadi ini tuh aku juara 1 karate ini se-Jawa Barat, dapat emas. Terus ini waktu juara open turnamen ini se-Indonesia nih, aku juara 3. Ini kalau nggak salah komite tuh yang berantem gitu kak. Ini yang kata nih, aku emang dulu di jagonya di kata gitu, kata perorangan. Terus ini juga kata bergu nih se-Indonesia, ini juara 3 bareng sama teman-teman aku yang keren-keren banget. Terus ini komite lagi, komite 2012 juara 2 se-Jawa Barat, betul. Terus selain itu ini ada piagam-piagamnya. Sebenarnya ini medalinya banyak sih, cuman nggak tahu pada kemana, udah lama banget. Nah nih ya ini pokoknya aku tuh dulu anak andalan sensei aku lah. Pokoknya kalau ada lomba ikut. Nah kebetulan Guru ya? kenapa? Sensei ini guru karate aku. Sampai aku tuh les private karate pulang SD, les private. Walaupun aku emang les juga kayak les matematika, bahasa Inggris secara private di rumah. Jadi gurunya yang datang, terus aku juga tuh juara bergu putri pra pemula. Masih aktif sih tuh se-Indonesia, Rizky Aprilia gitu. Nah, Terus dari ini semua kan banyak stigma orang sebelumnya menilai kamu wah ini ketergantungan sama pemerintah tersebut, dari orang tersebut gitu kan. Dan ini mematahkan dari hal-hal tersebut karena tadi kamu juga sempat memperlihatkan memang omongan kamu tuh bukan yang
bukan yang kayak angin belaka gitu kan. Iya. Dikenalin juga dari saudara memang Dari seorang keluarga. dokter gitu. Iya. Mungkin seperti apa kamu mengambil hikmahnya dari ini semua juga? Iya. Kalau dari aku pribadi, banyak kan orang ngomong ya kalau misalnya aku tuh masuk kedokteran dibiayain sama laki-laki gitu. Terus operasi dibiayai oleh laki-laki juga, laki-laki lain. Itu sebenarnya logikanya sih nggak masuk ya. Kalau misalnya emang cowok mau sama aku dengan kondisi mukaku yang belum rinoplasti dan segala macam tuh kayaknya nggak ada om-om yang mau ngebiayain orang kayak maksudnya belum rinoplasti gitu. Jadi emang semua tuh dari keluarga aku. Papa aku tuh emang aku juga disangka ini ngaku-ngaku yang punya rumah sakit. Emang benar aku anak pemiliknya gitu. Tapi emang bukan yang beredar tuh, siapa boleh sebut nama nggak sih? Pokoknya dokter S. Nah itu tuh bukan papa aku guys. Dari situ aja udah salah banget, mohon maaf ya. Di sini aku nggak mau nyebutin background keluarga aku secara detail. Nama papaku kan katanya spill papa mamanya. Jujur ini ranah privasi. Takut ada orang jahat lagi yang mau menghancurkan. Aku udah dihancurin nih namanya, ada difitnah sebegininya. Masa nanti keluarga aku juga dihancur-hancurin juga. Jadi aku emang melindungi dari keluarga aku. Terus emang keluarga aku tuh backgroundnya semua rata-rata spesialis. Ada spesialis kulit, bedah saraf, yang masih PPDS juga. Terus ada tadi spesialis saraf yang udah kerja, spesialis mata dan segala macam itu ada. Terus keluarga aku juga kerja di hukum Indonesia, di Kejaksaan Agung dan segala macam gitu sih. Jadi kalau untuk sampai ke aku sebagai simpanan dan yang orang bilang gundik, main aja yuk ke rumah aku yuk, kita kenalan sama orang tua aku, sama semuanya gitu. Itu kan nama baik banget ya, Iya. keluarga kamu itu. Terus tiba-tiba ada pemberitaan kayak gitu kan mencoreng nama baik, mengganggu nggak? Maksudnya keluarga kamu, aduh tolong dong gitu dibenerin dong gitu, ada Iya. kayak gitu nggak? Iya, sebenarnya ganggu banget ya, apalagi keluarga aku tuh emang keluarga yang jaga image banget gitu, karena kan kita berkorelasinya sama orang-orang yang bernama juga, punya jabatan juga gitu. Terus pas menimpa kayak gini, ya keluarga aku mencoba untuk bantuin beres-beres gitu. Terus juga ngaruh ke kampus aku dibilang segala macam, tapi untungnya kampus emang benar-benar ngelihat gimana aku menjalani koas itu baik gitu, sampai IPK semester ini aja aku 37 gitu. Jadi emang gimana ya, nggak apa-apa deh ladang pahala aja gitu. Semoga doa-doa aku di bulan Ramadan ini diijabah sama Allah, udah jadi ya udah pencuci dosa aja deh, anggapnya gitu. Lagian kita kan hidup di dunia nggak selamanya gitu ya, mungkin emang ya jalan Allah aja sih kayak gini buat baik sama aku gitu. Tapi kamu tetap kelihatannya, kalau kita sih ngeliatnya kamu tetap kelihatan santai. Mungkin orang-orang siapa sih yang di belakang kamu yang tetap nguatin kamu? Iya, terutama sih orang tua, keluarga, bahkan teman-teman aku semuanya tuh nyemangatin aku gitu, karena mereka tahu yang sebenarnya Cindy tuh nggak kayak begini. Cindy nggak pernah ngaku-ngaku jadi orang kaya. Aku beli semua barang pun juga aku nggak pernah pamer habis beli ini, habis beli itu. Aku emang biasa pakai barang pemberian dari orang tua aku gitu. Terus juga yang bilang aku jaga IGD, koas pakai Hermes, enggak, itu tuh konten doang gitu kan. Aku konten creator, aku cuman kayak apa ya, maksudnya itu cuman buat konten aja. Jadi jangan terlalu telan mentah-mentah ngeliat dari sosmed. Mungkin orang-orang yang pernah satu stasiun sama aku atau perawat-perawat yang ngeliat aku tuh kalau misalnya datang ke koas, aku pakai sepatu sesuai arahan rumah sakit seperti apa, pakai pakaian biasa, nggak pernah make up. Aku aja bahkan pakai eyelash itu aja enggak. Terus aku pakai gelang-gelang yang fancy tuh enggak. Terus pakai yang gitu-gitu enggak lah, karena kan kita di sini emang tujuannya buat nanganin pasien ya, pendidikan juga. Jadi nggak bakal mungkin hati setinggi langit gitu sih. Setiap hal kejadian pasti kan ada hikmahnya. Dari yang kamu jalanin sekarang, mungkin apa sih hikmahnya yang kamu petik? Yang pertama sih emang jadi lebih dekat sama Allah aja sih Kak, karena siapa lagi gitu hal pelindung buat aku ke depannya. Karena di sini
nama aku udah dihancurin banget sama orang, tapi untungnya emang Allah masih kasih orang-orang yang mau klarifikasi, mau ada orang yang ngebelain aku di tudingan orang-orang, sampai teman aku pun klarifikasi ke semua orang gitu. Secara langsung banyak orang yang nanya ke teman aku bantu klarifikasi gitu. Jadi ya bersyukur aja sih sebenarnya sebagai ladang pahala dan pencuci dosa, alhamdulillah gitu. Oke, untuk update yang soal kasus laporan akun anonim itu udah sampai di mana sekarang Kak? Akun anonim itu udah sampai LP ya. Jadi itu udah diurus sama pengacara aku sih, Bang Maci. Pokoknya aku memaafkan orang-orang yang mengancam aku dan fitnah-fitnah aku secara pribadi tuh memaafkan, karena kan ya manusia mungkin punya salah juga, tapi untuk secara hukum ya tetap berjalan dan berlanjut. Pengen banget gak sih pengen ketemu sama yang punya pemilik akunnya itu? Kalau aku sih dibilang mau ketemu banget, nggak perlu lah ya. Setidaknya dia, semoga ya Allah aja deh gimana ngurusinnya, biar Bang Maci juga aja yang ngurusin gitu. Aku nggak mau ambil pusing, aku mau fokus aja terus belajar jadi dokter yang benar, dokter yang bertanggung jawab, nggak yang dibilang dan dituding oleh orang-orang. Udah, aku intinya berjanji untuk diri aku sendiri, kalau aku nggak bakalan jadi seperti apa yang orang-orang ngomong tentang aku, yang buruk-buruknya gitu sih Kak. Pengen cepet selesai semua juga ya? Iya, yang penting cepet selesai semua. Apalagi ini kan mau Lebaran ya, jadi mohon maaf lahir batin. Mungkin ya kalau misalnya aku ada salah atau ada hal yang pernah nggak enak untuk beberapa orang aku minta maaf aja sih gitu. Dan untuk orang-orang yang udah fitnah aku maafin, nggak apa-apa. Semoga kalian juga bisa jadi orang yang lebih baik lah, sama-sama jadi orang baik itu lebih penting. Dukung tuh maksudnya gimana? Iya, pinter banget ya netizen untuk pelintir-pelintirin. Di sini aku mau klarifikasi kalau kampus itu enggak urusin masalah personal aku, tapi masalah performa aku di kampus, di koas. Kampus itu menilai anak-anaknya secara objektif ya. Jadi kalau misalnya memang aku tidak bagus dan tidak mumpuni atau juga nggak layak untuk lulus, pasti nggak bakalan lulus. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang aku di semua blok itu, di semua stase aku lulus, alhamdulillah. Sampai dapat IPK semester ini aja 37 gitu. Jadi kampus secara akademis untuk personal kampus nggak pernah dukung atau apapun lah gitu. Pas denger itu kamu sempet kaget ya, ini kok jadi anaknya kesana sih? Iya, karena orang-orang kebanyakan ngambilnya yang cuplikan-cuplikan, padahal aku klarifikasi tuh udah panjang banget, setengah jam, dan diliput oleh puluhan media, itu terang-terangan secara real time juga. Jadi kalau misalnya kalian mau denger yang jelasnya dan segala macam, itu nontonnya klarifikasi yang full, itu setengah jam guys. Jadi emang suka dipotong-potong sama orang di TikTok, jadi jangan nonton yang kayak gitu ya, nonton yang full. Udah itu aja sih. Oke.